Ini rekaman Record. meeting sayang. Masih muter terus dari iya record. Baiklah kita mulai aja kalau gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik anandaku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan? Siap. Siap-siapnya yang semangat dong. Siap gitu. Ya, Ustazah ulangi lagi, ya. Anandaku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan? Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dengan kalian mengucapkan siap itu berarti itu adalah doa ya. Doa kita sebelum kita memulai pembelajaran ya. Berarti kalian siap untuk semangat, siap untuk menerima pembelajaran ya, dan siap untuk menjadi anak yang soleh. Amin ya. Baik nak, Mas Bisma boleh duduk nggak sayang ya? Ustazah nggak sedang bercerita loh ini. Oke, Us. Iya, Mas Bisma silakan duduk ya, karena kita semangat, kita siap ya. Lampunya boleh dinyalakan Mas Bisma, sehingga juga suasananya nggak redup ya. Pakai AC. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia di siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum nanti kita ke materi, Ustazah berharap semuanya tadi yang di pembelajaran sebelumnya ada yang belum mandi, ada yang belum bersih diri ya. Ustazah berharap semuanya sudah bersih diri di depan ini ya, dan sudah siap di depan perangkat masing-masing. Belum. Aduh, jangan belum nak ya. Besok pokoknya ketika pembelajarannya Ustazah harus sudah ready, sudah bersih diri ya semuanya ya, sehingga semangat. Pantesan Mas Bisma tadi kok rebahan ya. Belum bersih diri ya. Baik nak, Ustazah cek kehadiran dulu. Ya, Ustazah cek kehadiran dulu. Nanti silakan boleh angkat tangan, boleh bersuara ya. Angkat tangan pakai itu sayang, pakai apa yang di meet kalian itu kan ada simbol tangan ya. Adrian Saka, oke ya. Ustazah cek Adrian Saka. Ya, Oke. Ahnaf. Hadir. Ahnaf. Oke. Andika Wibisono. Andika Wibisono, ada. Bisma. Bisma semangat ya Bisma ya. Jangan rebahan lagi ya. Cahya Muhammad. Oh, Cahya Muhammad tadi izin ya. Deksa. Deksa nggak ada. Fahri. Oke, Fahri nggak ada. Fafian Dafir. Hadir. Oke. Hafizuddin. Hadir. Kevin Zaki. Hadir. Kunai Rendra. Fauzan. Hadir, Us. Fauzan hadir. Abi Rifki. Hadir, Us.
Oke. Devin. Ada? Oke. Geta. Geta nggak ada. Isrom. Oke. Hadir. Hafiz. Iya sayang. Hafiz. Hafiz ada. Pasti nyata? Hadir. Oke. Raditya. Raditya. Oke, Raditya nggak ada ya sayang ya. Rafa Ihsan. Hadir. Rafayat. Hadir. Hadir. Setiawan. Hadir. Hadir. Syarif. Hadir. Vino. Andika hadir. Oke, Andika hadir ya. Andika bersuaralah. Vino nggak hadir ya, Vino ya. Oke sayang. Nanti untuk PJ, Mas PJ-nya di mana hadir ya, Mas PJ Setiawan? Tama. Kameranya dibuka semuanya sayang. Halo, Tama. Tama, nanti minta tolong ya, barangkali disampaikan ke wali kelas ya yang tidak hadir hari ini ya di mata pelajaran bahasa Indonesia adalah Cahya, Deksa, Fahri, Rendra, dan Geta, Raditya Safa, dan Vino Brahmadita. Terus Sampai mana tadi? Ustazah sudah ngomong sampai selesai ini. Sampai mana kamu? Fahri, Rendra, Kunai Rendra, Devin, Geta, Raditya Safa, dan Vino Brahmadita. Baik sayang, di pembelajaran sebelumnya ya, silakan fokus karena pembelajaran kali ini bahasa Indonesia ini juga sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali. Kita harus menanamkan mindset kita ya bahwa PKI sudah gampang, bahasa Indonesia ini juga gampang sekali ya. Disiapkan buku paketnya di depan kalian ya. Jika ada buku paket, buku tulis, alat tulis ya, silakan disiapkan di depan perangkat kalian masing-masing. Ustazah mohon izin share screen karena yang belum ada buku bisa melihat PowerPoint-nya Ustazah. Karena setiap informasi yang Ustazah sampaikan di PowerPoint itu adalah penjabaran yang ada di buku paket kalian. Oke, sudah terlihat saya? Halo, sudah terlihat? Sudah, Us. Sudah ya. Silakan dilihat layar kalian masing-masing, dicermati, fokus ya. Ingat ya, tadi di pembelajaran sebelumnya, silakan menghargai orang yang mengajak atau yang kalian ajak berbicara ya. Dengan apa? Dengan fokus ya, silakan dengan fokus, dengan diam dan menyimak dengan baik.
Oke, di pembelajaran bahasa Indonesia kali ini ya, bab kita adalah teks deskripsi. Nah, apa sih teks deskripsi itu? Ya, teks deskripsi. Karena di penugasan sebelumnya ya, Ustazah 2 kali pertemuan dengan kalian ya, Ustazah sudah memberikan latihan soal ya, latihan soal, dan Ustazah meminta kalian untuk membaca terlebih dahulu ya, membaca terlebih dahulu materi yang ada di bab 1 teks deskripsi. Nah, apa sih teks deskripsi itu? Nah, ini bisa kalian lihat ya di layar kalian. Menurut KBBI ya, deskripsi itu apa sih? Maaf, Ustazah salah ketik ya di situ, Ustazah tipe. Deskripsi yang benar ya sayang ya, bukan deskripsi. Oke. Deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Ya. Contoh, Ustazah tanya Mas Isrom, silakan mikrofonnya dibuka sayang. Iya Ustazah. Mas Isrom, rumahmu di mana? Jalan Pluka Tengah nomor 34. Di Jalan Suko Tengah? Bukan. Mana sayang? Jalan Pluka Atau- Tengah nomor 34. Oh, Krukah. Surabaya kan nak ya? Krukah ya, benar Ya. Surabaya kan? Ya. Ya. Misalkan Ustazah tanya gini, Mas Isrom, rumahmu di mana? Surabaya, Ustazah. Nah, misalkan Mas Isrom jawab seperti itu, Surabaya. Nah, kira-kira ya, dengan Ustazah tanya Mas Adrian. Mas Adrian, kalau misalkan Mas Isrom hanya menyampaikan jawaban Surabaya, kira-kira Mas Adrian bisa nggak datang ke rumahnya Mas Isrom? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Mas Adrian? Karena tidak ada alamatnya yang jelas. Nah, karena tidak ada alamatnya yang jelas. Benar sekali ya. Terima kasih untuk Mas Isrom dan Mas Adrian Saka. Nah, karena di deskripsi, deskripsi itu adalah pemaparan secara jelas dan rinci. Nah, untuk Mas Adrian supaya bisa datang ke rumahnya Mas Isrom, ya, Mas Isrom harus menyampaikan alamat secara jelas. Misalkan tadi sudah disampaikan Ustazah, alamat saya ini di Krukah Tengah ya, Krukah Tengah Surabaya. Nah, nomor berapa ya, di RT berapa, di RW berapa, di kelurahan apa, kecamatan apa. Nah, itu baru jelas. Nah, harus ada deskripsi seperti itu, penjabaran. Itulah yang dinamakan dengan deskripsi. Jadi harus jelas, sudah tidak ada pertanyaan lagi yang mengikuti. Kalau tadi Mas Isrom hanya menyampaikan rumahnya di mana, Surabaya, pasti ada pertanyaan lain di situ. Surabaya mana? Nomor berapa? RT berapa? RW berapa? Kecamatan apa? Kelurahan apa? Nah, pasti ada pertanyaan lain yang mengikutinya di belakang. Nah, jadi deskripsi itu adalah suatu pemaparan yang sudah tidak membutuhkan pertanyaan lain di belakangnya. Bisa dipahami sampai sini sayang? Bisa. Bisa, Us. Bisa. Ya, jadi itu ya, teks yang berisi tentang penggambaran suatu objek, suatu tempatnya. Yang saya contohkan tadi apa nak? Objek, tempat, peristiwa, tempat ya. Teks yang berisi tentang penggambaran suatu objek,
tempat atau peristiwa tertentu sehingga dapat dirasakan, dilihat, dicium, dan didengar oleh pembaca. Nah, ini insya Allah materinya sudah Ustazah sampaikan di pekan lalu, bukan materi ya nak ya, pretestnya untuk menuju materi hari ini ya, pretestnya sudah Ustazah sampaikan di Teams ya. Kalau kalian sudah mengerjakan, pasti kalian akan tahu ya deskripsi itu seperti apa. Oke, sampai definisi dulu ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Us. Tidak, sudah jelas ya? Bisa diterima? Bisa, Us. Bisa, Us. Nah, sekarang kita masuk ciri-cirinya. Ya, kita masuk ciri-cirinya. Bentar sayang. Ini kayaknya bisa dipakai. Halo. Halo, Us. Halo. Hai nak. Jaringannya 999 plus anak-anak. Maaf ya, Nak. Ustazah tadi habis reconnect. Ya, Ustaz. Jaringan jaringannya 999 plus. Bodo amat. Jaringan IndiHome. Biasalah. Ngelek. Ngelek ini. Apa ini kita? Keluar. Main lah. Bubar. Bubar yuk. Yuk, bye-bye. Ada ke YouTubean dulu. Assalamualaikum. Salam Ustazah. Ya, bubar yuk. Doaan. Enak menjawab. Teman-teman. Alhamdulillah. Ayo langsung buka Ya, ada. Bubar yuk. Gimana? Alhamdulillah. Ayo kita membaca hamdalah dan Direkam loh. Itu direkam loh. Ayo lu, siapa itu ngawur? Ayo lu. Ayo tuh jawab. Ayo lu, paningga. ayo lo. Adik ya. Ayo, terus Ayo lo. jawab. Contohnya saya ngapain? Ayo lo naik mana itu? Adrian gelut sama adiknya. Wih. Yuk gelut. Hobi saya gelut. Alah. Waalaikumsalam Ustazah Erna. Iya, Apakah ada orang? Ustazah terlempar. Bisa ya, disconnect ya? Disconnect. Iya. Maaf ya sayang ya. Ya memang seperti inilah keadaan daring ya. Jadi kita saling menginformasikan ya. Tadi kok nggak ada yang WA Ustazah ya? Ustazah. Iya, Ustazah dari tadi ngomong kok perasaan hening ya. Ustazah tanya-tanya, Nak, bisa didengar? Nak, bisa didengar? Nggak ada suara dari tadi. Tiba-tiba keluar gitu. Makanya Nak, ya Allah. Ustazah ngobrol sendiri dari tadi berarti ya. Sebentar, Ustazah izin share screen lagi ya. Tadi Ustazah share screen kan, Ustazah nggak tahu kalian masih ada, masih jawab, ternyata Ustazah yang keluar. Ya Allah. Bentar ya Nak ya. Emang
Sudah terlihat, Nak? Sudah, Us. Sudah, Us. Sudah. 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 Oke. Ustazah lanjutkan ya. Ini adalah ciri-ciri ya, ciri-ciri dari teks deskripsi ya. Teks deskripsi. Yang pertama menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Nah, yang kedua, penggambaran dilakukan secara jelas dan melibatkan kesan indera. Nah, apakah itu bisa dilihat ya, bisa difikirkan ya, bisa dirasakan. Nah, secara jelas. Jadi seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, tidak ada pertanyaan lain yang mengikuti setelahnya. Ya, tadi sudah Ustazah contohkan. Rumahmu di mana? Oh, di Kruka Tengah. Nomor berapa? Oh, nomor 9 misalkan. Kecamatan apa? Oh, kecamatan Gubeng misalnya ya, karena Ustazah nggak tahu kecamatannya. Setelah itu kelurahan apa? Oh, kelurahan Rungkut misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi harus jelas. Tidak ada pertanyaan lain yang mengikuti. Selanjutnya, membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Nah, ini membuat pembaca ini seperti ada di dalam bacaan tersebut ya, menikmati. Selanjutnya, ada menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Nah, tadi ya seperti jalan tadi. Terus ukuran, misalkan Ustazah, saya itu punya kamar yang sangat nyaman sekali. Nah, menurutmu kenapa kok bisa dibilang nyaman? Nah, Dingin. oh, nah dingin. Terus Empuk. empuk. Terus Gak ada nyamuk. nggak ada nyamuk. Terus Adem. Tanpa kutu. Adem, Us. Tidur bisa nyenyak. tanpa Us, kalau- kutu. Kalau kamarnya nggak nyaman gimana, Us? Kenapa, Tanpa sayang? gangguan. Kalau kamarnya nggak nyaman gimana? Kita Iya, merasakan. tadi Ustazah contohkan salah satu ya, Sang ya. Misalkan Ustazah, saya itu senang dengan suasana pedesaan. Nah, misalkan seperti itu. Kenapa kamu senang? Nah, harus ada deskripsi di situ. Oh, karena banyak tumbuhan di sana, Ustazah. Oh, karena di desa itu adalah tempat nenek saya, Ustazah. Oh, karena di desa itu banyak sekali misalkan udaranya sejuk atau terlihat pemandangan yang indah, ada gunung, ada tanaman, ada sungai. Nah, itu yang membuat saya senang berada di desa, Ustazah. Nah, itu adalah salah satu dari deskripsi atau penjelasan dari desa, misalkan. Ya, bisa ya Nak ya membayangkan ya tentang apa itu deskripsi? Bisa, Us. Bisa, Ustazah lanjutkan. Nah, struktur. Karena nanti setelah sholat duhur, kalian ada tugas yang harus dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Ya, atau di buku paket kalian masing-masing. Sehingga nanti silakan dijelaskan sampai silakan didengarkan dengan baik tugasnya. Jadi nanti sudah tidak ada lagi Ustazah tugasnya apa yang japri Ustazah ya. Silakan Mas PJ, Mas Tama masih mendengarkan Ustazah. Masih, Us. Oke, silakan didengarkan dengan baik karena nanti jika ada teman-temanmu yang bertanya, silakan Mas Tama bisa menjawab. Ustazah lanjutkan. Sekarang kita bertemu dengan struktur. Nah, struktur teks deskripsi ya, ada dua strukturnya. Yang pertama, deskripsi umum atau identifikasi ya. Yang kedua, deskripsi bagian. Ada dua ya. Apa sih yang dimaksud dengan deskripsi umum atau identifikasi? Nah, di situ sudah Ustazah tuliskan, deskripsi terdapat bagian awal sebagai pembuka, isinya berupa gambaran, deskripsi umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, tadi contohnya, rumahmu di mana? Di Surabaya. Nah, itu termasuk deskripsi umum.
Nah, yang termasuk deskripsi bagian yang mana? Yang termasuk deskripsi bagian itu yang alamatnya di Kruka Tengah, nomornya nomor 11. Nah, itu adalah deskripsi bagian. Nah, kayak tadi Ustazah tanya, umumnya apa? Di desa itu menyenangkan, Ustazah. Nah, itu masih umum. Menyenangkan yang seperti apa? Nah, menyenangkan yang banyak tumbuhan hijau. Saya bisa melihat sungai-sungai di sana. Nah, itu adalah deskripsi bagian. Penjelasan dari deskripsi umum. Bisa dipahami? Bisa, Us. Bisa. Oke, alhamdulillah ya. Karena kita materinya sampai situ hari ini. Bentar saya. Stop presenting. Oke. Ya, sekarang Ustazah ingin menjelaskan tentang sebentar, ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Kalau tidak ada, Ustazah akan lanjutkan ke penugasan untuk pembelajaran kita setelah sholat zuhur nanti. Ada pertanyaan? Bahasa Indonesia ada kasus. Ya ini mau Ustazah sampaikan sayang. Oh. Iya. Kameranya dinyalakan dong semuanya. Oke. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Ustazah ingin ya kalian mengerjakan di aktivitas 1. Ini secara individu ya sayang ya. Jadi pengerjaannya semuanya secara individu. Nanti ada kalanya nanti Ustazah minta untuk kerja kelompok. Tapi untuk hari ini ya silakan dikerjakan secara individu. Kalau yang nggak punya buku, Yang nggak punya buku jangan khawatir karena nanti Ustazah akan fotokan ya, akan Ustazah Aktivitas fotokan buku paketnya. Iya. Nanti silakan bisa kalian baca melalui foto tersebut. Insya Allah Ustazah fotonya Ustazah buat jelas ya. Nanti minta tolong dikirim ya. Mas Tama ada buku Mas Tama? Ada. Ada. Nanti atau Mas Tama yang memfotokan untuk teman-temannya? Iya, Bisa Mas Tama? bisa. Oke, nanti share di grup ya sayang ya. Oke, aktivitas 1. Ya, nanti silakan dibaca dan dikerjakan nomor 3 A, B, C. Dilingkari? 3A, BC ya Ustaz. Iya. Nomor 3 A, B, C. Aktivitas 2 karena 7A sudah sampai sini ya sayang ya. Jadi ngebut ya. Kita harus mengejar ketertinggalan. Aktivitas 2 silakan dikerjakan nomor 2, 3 dan 4. Sudah, Us. Selesai Udah 2, 3, 4. Kenapa sayang? Udah Sudah selesai. selesai, 2, 3, Us. 4. Oh, sudah selesai. Aktivitas 1 Iya, yang Om. belum ya? Aktivitas 1 Iya, yang belum. Iya, Oke, aktivitas 1. Aktivitas 3 sudah? Udah. sudah. Aktivitas Sudah. 4? Belum. Belum paling. Oke, berarti aktivitas 1 dan 4 ya. Aktivitas 1 dan 4. 4 itu 3A, B, C saja. 3. A, B, C. Ya. Dikerjakan langsung di bukunya atau di buku tulis, Us. Kayaknya kalau di buku paket nggak muat deh sayangnya. Muat nggak kalau di buku paket? Udah. Aktivitas Enggak muat. Ya, jadi di buku tulis aja ya. jadi aktivitas
Ya, oke, sudah ya. Nanti kita tinggal lanjutkan di aktivitas 5. Untuk hari ini, tugasnya silakan dituliskan di buku tulis kalian masing-masing. Aktivitas 1 nomor berapa tadi? Mana aktivitas 1? 3 ya, nomor 3 A, B, C. Aktivitas 1 nomor 3 A, B, C ya. Dilanjut aktivitas 4 nomor 3 A, B, C. Ya. Baik sayang, ada pertanyaan sampai sini? No. Insya Allah nggak ada. Nah, untuk tugasnya ya, untuk tugasnya silakan dikirim di link yang sudah Ustazah berikan nanti ya. Nanti di setelah sholat duhur Ustazah akan berikan link melalui sama ya, atau nanti Ustazah ini aja nak kirim di Teams ya. Ustazah kirim di Teams, silakan nanti jika sudah selesai difoto, dicek Teams-nya untuk mengeklik linknya. Ya, link Dikumpulin di link kumpulin di link ya, Us. Bagi Iya, yang yang di tim tolong dibagi ya nanti ya. Ngasih ke WA. Oh no, ya. Pertanyaan jawabannya sendiri-sendiri. Kalau nanti ada yang sama, maka Ustazah akan coret langsung, Ustazah kasih nilai. Us kalau kebetulan sama Us. Kenapa sayang? Sama ya apa Us? Kalau kebetulan sama. Jawabannya kebetulan sama. Kalau kebetulan itu bukan sama plek untuk titik komanya, terus satu kalimat semua kata-katanya sama, enggak mungkin ya sayang ya. Oh iya. Pasti ada beberapa bagian yang tidak sama. Nah, Ustazah minta tolong silahkan jujur dengan jawaban masing-masing, karena setiap ilmu yang bermanfaat itu dimulai dari kejujuran. Ustazah berharap semuanya jujur ya, semuanya ikhlas untuk mengerjakan dan mendokumentasikan sehingga nanti bisa dikumpulkan melalui link yang akan Ustazah kirim nanti setelah sholat duhur. Seperti itu sayang. Ada pertanyaan lagi? Us, No. Iya. Enggak ada. itu aktivitas satu. Aktivitas Aktivitas 1, silakan 3 tanya. ABC kan, Us? Aktivitas 1, 3, A, B, C. Jadi tugas kita hanya aktivitas 1 dan aktivitas 4. Ya, 1 dan 4. Oke. Ada lagi pertanyaan? Enggak. Nggak ada? Enggak. Kalau tidak ada, Ustazah ingin refleksi ya seperti tadi. Apa yang kita pelajari hari ini, dan Ustazah juga meminta masukan dari kalian, pembelajaran kita di siang hari bagaimana ya. Silakan bisa dituliskan di chat sebelum kita akhiri. Ustazah berikan waktu 3 menit dari sekarang. Silakan sayang. Udah Us.
Iya, ayo semangat. Bagaimana pembelajaran siang hari ini? Nah, sudah ada yang menuliskan beberapa. Nah, mantap, Mas Isrem, jempolnya. Oke, sambil berproses dituliskan, silakan. Karena ini wajib dituliskan ya sebagai refleksi, nanti akan Ustazah cek ya. Silakan semuanya harus menuliskan. Ini juga salah satu dari bentuk keaktifan kalian. Nanti bisa dituliskan di chat ya, semuanya wajib menuliskan. Iya sayang, aktivitas 4 ABC juga. Oke ya. Silakan semuanya wajib menuliskan sambil berproses, sambil mengetik ya. Kita akhiri pembelajaran di siang hari ini. Semoga menjadi manfaat ya di kemudian hari dan menjadikan ilmu yang selalu bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Amin. Baik Anandatu, kita akhiri pembelajaran di siang hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu nanti tur. Ya, waalaikumsalam adiknya Mas Adrian Saka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak.